fosil yang halus ini menandakan dahulunya ada semacam organisme purba ya. Motif biru terbang dan memang ada cekungan-cekungan seperti ini. Ya, cekungan-cekungan yang sangat aneh ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ya, saat ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama masa tertua atau jauh sebelum masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara, yang dikenal dengan zaman peradaban prasejarah Neolitik atau zaman perunggu. Ciri-ciri kebudayaan aja kapak corong, kapak candrasa, kemudian menhir, dolmen, sarkofagus maupun kemudian tata batu ya. Ini banyak dikaji di Nusantara terutama Jawa Timur ini oleh Van Heckeren, termasuk kemudian Moko, Candrasa dan lain sebagainya ya. Nah ini, sedangkan di area ini ada sesuatu yang tersingkap ya oleh longsoran-longsoran kecil yang seperti seekor naga yang saling menyembul. Ada yang kemudian keluar dari dalam tanah, ada yang masuk di area ini dalam tanah gitu ya. Ada lagi yang kemudian pating menonjol di sana ya, beronjol di sana. Itu banyak sekali yang kemudian cerita tutur masyarakat dihubungkan dengan sosok naga raksasa yang bertapa dalam perut bumi ya. Nah ini, naga raksasa yang bertapa dalam perut bumi ini sebagian punggung-punggungnya ini terpendam di dalam tanah dan sebagian ini keluar ya. Jadi bentuk punggung naga ini mirip dengan kemudian batuan-batuan vulkanik masa purba ya, seperti batu-batu cadas sebenarnya, tapi batu cadas yang sangat keras dan ini sulit untuk kemudian dihancurkan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sebagian itu masuk ke dalam tanah dan sebagian malah keluar dari dalam tanah. Dan di antara kemudian batuan-batuan cadas yang memiliki struktur seperti punggung naga ini, ada juga batuan-batuan basal ya, jejak-jejak seperti ini. Ini malah seperti apa namanya organ-organ tubuh yang membatu gitu loh. Memiliki seperti apa namanya yang seperti kalau mungkin fobia dengan lubang-lubang kecil di batu ini ya nggak usah menonton, nanti bisa puyeng kepala ya. Jadi kemudian masuk ke dalam sini, muncul lagi ke dalam sini, ada banyak yang muncul, ada banyak sekali yang masuk ya. Kemungkinan memang ini adalah proses terjadi vulkanik dan tektonik yang sangat berhubungan dengan proses dan berkembangnya gunung-gunung di selatan Istana Majapahit yang ada di Trowulan. Di selatannya ini adalah pegunungan, gugusan pegunungan Anjasmara, Welirang, Arjuna, Penanggungan, dan pegunungan-pegunungan ini mulai muncul ke dalam permukaan dari dasar laut ini sekitar 60 juta tahun silam ya. Nah ini setelah punahnya dinosaurus. Nah ini seperti ini kan tanaman apa Pak Inba? Ada duri-durinya Pak ya? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu Pak ya. Nah ini, dan di sini juga ada yang aneh, bahkan sangat mirip dengan kepala naga raksasa yang betapa membatu teman-teman. Dan ini banyak di bawah-bawah sana, bahkan jauh di sana ini ternyata di bawah ini adalah punggung-punggung bukit ya, yang di sana ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya ya, yang kemudian dimanfaatkan oleh irigasi. Dan di sini ada memang seperti kepala naga raksasa yang bertapa membatu, dan kita juga harus hati-hati. Banyak warga yang sewaktu-waktu datang ke sini ini benar-benar menampakkan seekor ular ya, ular besar ya, yang kemudian bersembunyi di bawah pohon-pohon dan di bawah batu-batu raksasa ini. Dan batu-batuannya seperti ini teman-teman. Ini luar biasa sekali. Batu di sini memang lebih mirip itu dengan batu sedimentasi ya, kumpulan dari banyak kerikil dan batu. Sekali lagi ini ada lubangnya seperti lubang hidung yang kemudian menjadi rumah dari semut merah ya. Nah, ini masuk ke dalamnya di sini lubang-lubang kecil ini yang sangat dalam. Nah, struktur batu seperti ini, bahkan ini ada semacam jejak apa ya? Ini jejak bukan jejak batu, melainkan di sini ada jejak seperti hewan atau tanduk atau kemudian tumbuhan yang membatu yang menjadi fosil yang telah kemudian ini jejaknya di sini. Jadi diduga ini adalah jejak bagian dari fosil purba ya di sini, yang kemudian menjadi lubang di atas batu ini. Jadi permukaannya ini halus, berbeda dengan permukaan batu yang lainnya. Dan di sini memang jejak
jejak fosil purba yang kemudian mengalami pelapukan ya, sehingga yang tersisa batuannya dan fosilnya itu hilang. Namun bekas dari fosil yang halus ini menandakan dahulunya ada semacam organisme purba ya, atau semacam tanduk purba atau kayu purba yang ikut kemudian dalam proses tersebut. Tapi kemungkinan ini juga kalau terbentuknya gunung pada masa lalu gitu ya, itu juga sangat rumit sekali juga penalarannya ya. Bagaimana ada semacam fosil yang bisa membatu di sini yang sangat mirip dengan sebuah tanduk purba ya, padahal waktu itu bumi masih panas yang masih berproses untuk terbentuknya gunung-gunung ini. Lah di sini juga seperti itu, sama. Di sini juga batu raksasa ini yang seperti mirip kepala ular naga raksasa ini juga memiliki lubang-lubang yang dahulunya lubang-lubang ini diduga tempat kemudian semacam ada organisme ya yang menghuni batu ini, yang kemudian menyatu dengan batu pada masa, dimungkinkan pada masa lalu itu batu-batu ini lunak kemudian mengeras, dan sebagian organisme di sini ini mengalami pelapukan, tinggal lubang-lubang atau sisa-sisa organisme. Jadi dahulunya diduga ini batu-batu ini lunak ya, sehingga kemudian saat ini membentuk lubang-lubang hidung, lubang-lubang mata. Nah di sini ada lubang yang sangat dalam sekali, persis kalau di sini itu seperti hidung naga. Jadi ini ada lubang di batu ini ya. Jadi batu raksasa ini ternyata banyak lubang yang seperti dahulunya pernah hidup memiliki hidung-hidung. Nah ini ya lubang yang sangat dalam ya. Apakah di dalamnya ada ular atau ini ada, tapi dari keseluruhan ini memiliki seperti hidung. Jadi bagaimana kemudian sebuah proses jejak-jejak halus dari sebuah lubang hidung yang kemudian menjadi batu-batu raksasa ini ya, yang membatu, yang konon kemudian menurut cerita tutur masyarakat, sebagaimana kemudian yang kita dapati adalah sosok ular naga raksasa yang bertapa membatu dalam perut bumi. Tadi kita lihat tubuh-tubuhnya, ekor-ekornya saling kemudian masuk ke dalam bumi, keluar, saling menonjol. Bahkan kemudian di sini gitu ya, kita mendapati batu-batu yang memiliki lubang-lubang hidung yang di sini sulit untuk dinalar. Bagaimana kemudian batu yang sangat keras di sini penuh dengan tonjolan dan campuran-campuran kerikil yang membatu ini, ada lubang-lubang halus ke dalamnya memiliki seperti hidung. Artinya apakah dahulu ini merupakan organisme atau semacam makhluk ya, mitologi yang kemudian membatu ya? Kita juga jadi penasaran. Jadi Mbah Rahayu putunipun sowan, namun di sini ada jejak-jejak yang konon menurut cerita tutur masyarakat adalah ular naga raksasa yang bertapa membatu. Bahkan pada malam-malam tertentu atau bahkan siang hari, siang bolong tertentu, memang warga sering mendapati sosok ular raksasa di lokasi ini ya. Lokasinya memang cukup tersembunyi, dan bagaimanapun juga memang lokasi-lokasi seperti ini kemungkinan juga menjadi habitat dari ular-ular tertentu ya. Jadi ini juga, nah di sini juga ada tubuh sekali, tubuh ular naga pating keluar lagi ya. Jadi di situ ada tonjolan-tonjolan yang sangat aneh, bahkan ada yang seperti lumpang batu ya. Jadi ada cekungan-cekungan tertentu di batu ini, ada cekungan-cekungan tertentu, ada yang rata, ada yang bulat seperti ini. Tubuhnya itu ada yang tertata, bahkan ada cekungan-cekungan seperti ini ya. Jadi mungkin kamera bisa dilihat. Jadi ini kayak dipahat, kayak memiliki motif piring terbang, dan memang ada cekungan-cekungan seperti ini. Dan cekungan-cekungan yang sangat aneh ya di batu ini, yang cukup ya, suasana dan auranya itu cukup mistis ya. Dan di sini juga ada bagian dari ular naga bertapa membatu. Jadi banyak hal legenda yang ada di masyarakat tentang pertapaan ular naga raksasa yang bertapa membatu dalam perut bumi, yang kemudian sebagian tubuh-tubuhnya ini terlihat karena terjadi longsoran-longsoran di masa lalu atau di masa purba. Bahkan sebagian batu-batu ini menyimpan sebuah memori-memori tersendiri tentang sesuatu ya, yang membentuk lubang-lubang seperti lubang hidung, yang di antara batu-batu yang keras ini, lubang-lubang itu ternyata sangat halus. Dan ini sesuatu yang menjadi misteri bagi kita bersama untuk kita pecahkan. Sebenarnya masa lalu atau jutaan tahun silam, 60 juta tahun silam, 50 juta tahun silam, setelah punahnya dinosaurus di dunia ini dan munculnya gunung-gunung api dari dasar Samudra Hindia menjadikan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini, mulai 60 juta tahun silam ya, sampai kemudian masa Pleistosen Tengah sekitar 250.000 tahun silam ya. Masa itu juga sudah menjadi masa es atau yang dikenal dengan zaman es ya, masa mamalia purba, termasuk kemudian diantaranya adalah Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa purba ya, yang hidup sekitar 1,5 juta
tahun silam. Fosilnya ada ditemukan di Trenil, bahkan kemudian di Sangiran ada muka dan tengkorak manusia purba terlengkap ya, terlengkap jadi wajahnya, kemudian tengkoraknya yang membatu di Sangiran. Saat ini tersimpan di Museum Sangiran, itu yang dikenal dengan manusia Jawa Sangiran. Ini juga berumur 1,5 juta tahun silam. Padahal jika kita ketahui orang-orang ras Mongoloid menghuni bumi ini ya, mulai peradaban sebelum peradaban Babilonia kuno tertua 3500 sebelum Masehi. Artinya kalau bisa kemudian dilacak bagaimana kemudian Adam yang membawa ras manusia modern saat ini hidup sekitar 80.000 sebelum Masehi ya. Jadi jarak antara Nabi Adam dengan kita hanya sekitar 10.000 tahun saja. Sedangkan kemudian sebelum itu memang Pulau Jawa sekitar 1,5 juta tahun silam sudah dihuni oleh jenis-jenis Homo erectus atau manusia purba ya. Nah, ini manusia purba. Manusia purba ini bukan menjadi rantai dari menghasilkan orang-orang kita, melainkan ada semacam missing link antara tahun 12.000 sebelum Masehi ini Homo erectus ini punah, sehingga kemudian 2000 tahun atau 4000 tahun setelah Homo erectus punah atau manusia purba punah, muncul Homo sapien dalam rentang kemudian sejarah peradaban manusia. Jadi kita merupakan Homo sapien, dan sekali lagi Homo sapien ini bukan keturunan Homo erectus karena dari DNA maupun karakternya ini sangat beda, dan Homo erectus ini punah sekitar 12.000 tahun sebelum Masehi bersamaan dengan punahnya mamut. Jadi mamut itu sudah tidak ada, dan kalau kemudian diprediksi dari Alkitab maupun Al-Quran gitu ya, Nabi Adam muncul 8.000 sebelum Masehi sudah tidak bertemu dengan mamut, melainkan bertemu dengan gajah, kuda, dan lain sebagainya. Jadi hewan-hewan es ini banyak yang punah sekitar 12.000 sebelum Masehi ya. Dan kemudian 4.000 tahun setelah itu munculnya kita, ras Homo sapien. Semoga kemudian ini bisa membuka cakrawala berpikir kita bahwasanya Homo sapien itu bukan keturunan Homo erectus.